Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minadz-dzulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jadi dalam kesempatan malam hari ini kita akan bersama untuk bisa sinau bareng tentang Islam Nusantara. Yang insya Allah dalam kesempatan pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semuanya tentunya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, sahabat-sahabat semua. Nah, berhubung nanti jam 22.30 saya akan ada acara di luar, jadi mungkin sekedar sedikit saja ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ada di sini, kemudian nanti bisa setelah ini bisa di-up-nya Syekh dari Banten, atau yang bisa dikenal adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian kita melihat di sana sahabat-sahabat yang ada di sini, yang kita juga belajar bersama bahwa ada salah satu ulama yang juga berasal dari Indonesia. Nah, berasal dari Indonesia ini kita bisa menyebutnya ada semacam Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi Syekhona Khalil Bangkalan termasuk daripada guru yang menjadikan semacam ilmu yang bermanfaat yang akhirnya menurunkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Syekhona Khalil termasuk ulama yang karismatik, yang juga aslinya berasal dari Indonesia, tetapi bisa besar di negara lain seperti di Saudi Arabia. Atau kita bisa mengenalnya seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang dijuluki sebagai Sayyidul Hijaz, artinya ulama yang berasal dari Indonesia, yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai kecantikan dalam ilmunya, yang hingga saat ini karya-karyanya masih ada dan diakui oleh beberapa ulama-ulama kelas dunia yang lain, sahabat-sahabat semua. Nah, alhamdulillah kepada sahabat-sahabat yang ada di sini juga termasuk kita bersama mengenalkan bahwa sejarah Islam Nusantara ini tidak bisa dipisahkan karena hal apapun. Jadi kalau kita memahami sekarang ini di generasi-generasi muda, di lingkungan-lingkungan pesantren maupun di lingkungan kampus seperti itu, juga sebetulnya ini ada semacam dialog di mana Islam Nusantara ini sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum, karena termasuk daripada sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Selain itu sebagai pengingat kita bahwa pentingnya saling menghormati sesama. Jangan pernah mengatakan kalau Islam Nusantara ini Islam yang baru. Nah, mengatakan kalau Islam Nusantara ini Islam yang baru. Nah, sebetulnya kalau kita mengenal bahwa Islam Nusantara itu justru Islam yang mengakar. Artinya apa? Artinya dibawa oleh para wali songo, didakwahkan oleh Sunan Kudus misalnya. Ini ketika Sunan Kudus ya, kita juga pernah ziarah ke sana juga, yang ada di sini. Ziarah Wali Songo, kemudian kita mengenal ada bangunan Sunan Kudus, di mana sejarah ceritanya bahwa ketika ada semacam penyembelihan sapi, tetapi Sunan Kudus ini melarang. Karena apa? Karena dalam rangka untuk menghormati orang yang berbeda agama. Nah, seperti itu sahabat-sahabat semua. Jadi ketika kita memahami dasar daripada Islam Nusantara ini adalah agama yang jelas, yang mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan Islam Nusantara ini sebagai Islam yang baru, maka ini sebuah hal yang salah. Jadi di wilayah-wilayah anak-anak kecil, kemudian di beberapa yang berbeda dengan kita, artinya ajaran yang berbeda dengan kita, ini mengatakan Islam Nusantara adalah agama yang, mohon maaf ya, keliru, nggak ada sanadnya. Tapi pada dasarnya Islam Nusantara ini hadir memberi rasa keamanan, memberi rasa kenyamanan, bahkan bisa menyatukan antara orang yang berbeda agama
dengan orang yang antar berbeda agama. Jadi Islam Nusantara ini bisa menyatukan antar orang yang berbeda agama maupun berbeda suku, kemudian berbeda cara berbudayanya, cara menerapkan hukumnya, seperti yang ada di Aceh, seperti yang ada di Papua, dan di daerah-daerah manapun. Ini meskipun di Aceh memakai hukum syariat Islam, sahabat-sahabat semua, yang sudah dipelajari di pesantren, bahwa mungkin ya penerapan kitab-kitab ini hanya dikhususkan di wilayah-wilayah yang ada di persyariatan Islam. Tetapi itu kan sebuah kebijakan bahwa tergantung pemerintahnya siapa, yang pasti nggak bisa berbenturan. Artinya di Aceh menerapkan hukum Islam itu nggak masalah, masih sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam Nusantara ini hadir untuk merugikan, itu salah. Karena justru Islam Nusantara ini hadir untuk memberikan rasa damai, rasa bersatu. Kemudian kita bisa mengingat bahwa pelajaran yang diajarkan oleh para wali songo seperti Sunan Kudus, Sunan Kalijaga di Demak, kemarin kita akan ke sana bareng. Kemudian setelah itu kita bisa memahami bahwa yang namanya Sunan Kalijaga ini mendakwahkan Islam dengan cara-cara yang humanis. Artinya apa? Seperti dakwahnya beliau ketika berdakwah melalui ajaran-ajaran wayang kulit, kemudian ada gamelan juga, itu sebagai langkah untuk memberikan kenyamanan dulu. Ketika berdakwah tidak dilakukan, kuncinya tidak nyaman dulu, ini sangat susah. Maka biasanya orang-orang yang membenci, sahabat-sahabat semua, yang membenci adanya Islam Nusantara ini, justru orang-orang yang sering menganggap bahwa hal-hal yang sepele ini bid'ah. Hal-hal yang sepele ini sebagai bid'ah. Makanya kepada sahabat-sahabat semua, ini kita bersama-sama sebagai generasi yang cinta terhadap NKRI. Sudah seharusnya, mumpung di dalam momen-momen Ramadan ini, kita diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, tetapi bukan dalam ruang lingkup kefikihan, ketawasufan, tetapi juga kita harus meningkatkan kebaikan bersama. Artinya puasa ini kita jadikan sebagai bulan yang untuk bisa mendekatkan kepada Allah, juga untuk mendekatkan kepada setiap manusia yang harus kita jalin persaudaraan. Jadi kita kurangi hal-hal dengan kebencian, dengan ujaran kebencian, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat yang lainnya. Maka sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat yang hadir, sahabat-sahabat yang live via streaming, kita juga bersama-sama mengetahui bahwa sejarah Islam Nusantara ini hadir dibawa tegas oleh para wali songo, kemudian para aulia illah, para kekasih-kekasih Allah. Tidak lupa juga sampai saat ini Islam Nusantara hadir dan terus dikembangkan oleh ulama-ulama yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ki Haji Hasyim Asy'ari sendiri di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang biasa kita baca, seperti yang biasa kita pahami, bahwa secara tegas tidak ada amalan NU yang tidak dikatakan ini bid'ah. Artinya semua amalan-amalan Nahdlatul Ulama ini semuanya baik, mengandung sanad yang jelas. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dengan tegas hal yang seperti itu. Tetapi kalau kita berpikir berbeda pendapat, kalau kita mengatakan bahwa Islam Nusantara ini hadir dalam rangka untuk memperbaharui keislaman, maka itu juga sebagai hal yang bagus. Karena apa? Karena kalau kita mengenal adanya Islam Nusantara ini, kita memahami bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Kemudian Nusantara ini adalah daerah di mana Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad SAW ini sudah menyerukan, berhadis, bahkan memberikan kepercayaan bahwa dakwahlah dimanapun tempatmu berada, dan ketika kamu berdakwah ini melihat kondisi umatnya. Artinya apa? Ketika kita melihat bahwa umat Nabi Nuh
ya, umat Nabi Nuh hanya sedikit. Ini karena Nabi Nuh apakah dakwanya salah atau tidak? Ini nggak salah. Tetapi bagaimana kita bisa melihat sejarah zaman dahulu, begitu pentingnya dakwah ini antar personal. Makanya di era digital ini, sebagai sahabat-sahabat yang masih muda, sahabat-sahabat yang cinta terhadap perdamaian, kita dakwah di media sosial nggak masalah. Jangan peduli terhadap kita yang yang membenci kita, itu nggak usah peduli. Tetapi pedulilah ketika kita semakin berdakwah, semakin menyebarkan konten-konten yang produktif, ya, di WA, di share, kita meng-share perkataan-perkataan ulama seperti perkataan dawuhnya Habib Lutfi bin Yahya, kita mengidolakan adanya Gus Baha, kemudian kita mencintai ulama-ulama yang lain. Itu teruskan saja. Itu sebagai fenomena, ya, fenomena digital. Artinya kita harus supaya bisa terus mendakwahkan daripada nasihat-nasihat ulama yang terus memberikan kedamaian kepada kita semua. Jadi kalau sahabat-sahabat semua yang ada di sini, yang live ya streaming juga, ketika kita melihat bersama kondisi-kondisi yang sekarang ini, bahwa ketika Islam Nusantara ini hadir memberikan rasa keamanan, maka juga kita akan aman, kita akan damai. Kita melihat sanadnya Islam Nusantara ini, kita belajar terhadap ulama-ulama yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pasti sampai kepada Rasulullah SAW. Meskipun kita berbeda mazhab, meskipun kita berbeda guru, berbeda kiai, berbeda orang-orang yang kita panuti, asalkan masih dalam sanad risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi masih dalam keadaan yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita alhamdulillah insya Allah selamat, karena niat kita adalah diakui pertama sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua adalah kita diakui, semoga kita diakui oleh santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Jadi sedikit yang bisa saya sampaikan di malam hari ini tentang Islam Nusantara. Semoga menjadikan sahabat-sahabat semua bisa terus belajar, terus mempertahankan, terus berdakwah dimanapun berada. Dan tentunya dalam taraf kita masih menjadi seorang santri, dan terus menjadi seorang santri supaya apa? Supaya semangat untuk mempelajari keilmuan, supaya semangat untuk meneruskan perjuangan-perjuangan ulama, ya. Jadi kalau sekarang ini kita hanya melihat saja, tetapi tanpa bisa mengomentari sesuatu ini dengan tegas, bahwa kalau ada yang orang mengatakan Islam Nusantara ini bid'ah, ini katakan dengan tegas bahwa itu dia nggak paham tentang sejarah bagaimana Islam ini hadir memberikan kedamaian. Justru dari golongan-golongan itu yang menganggap dirinya benar, paling benar sendiri, ini sebetulnya yang paling salah. Karena apa? Dia paling mengaku benar sendiri, akan tetapi sudah berani menyalahkan kepada orang lain. Sebetulnya ketika kita belajar Islam Nusantara, kita justru merasa damai. Karena apa? Karena kita melihat ulama-ulama yang menciptakan, ulama-ulama yang bisa meneruskan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah ulama-ulama yang moderat, tasawuf ya, yang berpaham dengan paham-paham tasawuf, kemudian tasawuf juga, termasuk terus berdakwah kepada beberapa tempat, diantaranya saling untuk bisa menjaga Pancasila, kemudian Nahdlatul Ulama, kemudian antar hubungan umat beragama, dan lain macamnya lah. Jadi yang bisa saya sampaikan pada malam ini, kita semoga ada manfaatnya kepada sahabat-sahabat semua yang hadir, yang live streaming. Kita nanti juga akan bisa terus belajar, jangan pernah luntur, mumpung kita masih muda, terus bermanfaat kepada orang lain. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.